Halo semuanya, perkenalkan aku Ismo yang bakal jadi host pada Bincang Santai Bangga Berbangsa dan Bernegara pada hari ini. Indonesia merupakan bangsa yang besar dan banyak penduduk di dalamnya dan wilayahnya yang begitu luas. Dan juga punya beragam budaya dan kekayaan alam yang begitu indah. Nah, di kesempatan kali ini, pada podcast kali ini, aku akan mengajak kalian semuanya untuk memahami lebih dalam apa itu berbangsa dan bernegara. Di podcast kali ini aku mengundang teman-temanku yang sesama peserta Latsar CPNS 2024. Ada Bang Raffi sebagai narasumber pertama. Kira-kira Bang Raffi nih, pengertian berbangsa dan bernegara tuh apa sih Bang? Oke, baik, Bang Is. Untuk konsepsi atau makna dari bangga berbangsa dan bernegara sendiri itu dapat dimaknai sebagai perasaan senang positif yang timbul dalam diri seseorang terhadap tanah air, tempat di mana ia tinggal. Rasa bangga tersebut timbul atas penghargaan terhadap identitas nasional, sejarah, budaya suatu negara. Penting memiliki sikap bangga berbangsa dan bernegara sebagai tujuan yang pertama, membangkitkan motivasi untuk berkontribusi aktif pada negara. Rasa bangga mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Yang kedua, rasa bangga berbangsa dan bernegara dapat meningkatkan rasa persatuan sesama warga negara. Yang ketiga, adanya upaya sebagai warga negara dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa sekaligus melestarikannya. Kemudian, dengan bangga berbangsa dan bernegara dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan menumbuhkan sikap bela negara. Kurang lebih seperti itu untuk Bang Is. Oh, berarti untuk berbangsa dan bernegara tuh intinya rasa cinta terhadap tanah air dan banyak sekali faktor-faktor poin-poin pentingnya ya di dalamnya ya. Nah, salah satunya tadi yang dibahas sama Bang Raffi itu ada tuh poin tentang wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu apa sih dan seberapa penting kita harus mempelajari wawasan kebangsaan itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan lanjut ke rekan saya selanjutnya, yaitu Bang Maulana. Kira-kira kayak gimana sih Bang wawasan kebangsaan dan seberapa pentingnya itu buat kita pelajarin Bang? Ya, jadi wawasan kebangsaan itu pada intinya merupakan pemahaman mendalam mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Contohnya, dalam hal ini, wawasan kebangsaan Indonesia seperti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, lalu simbol-simbol negara, lalu budaya, dan lain sebagainya. Termasuk sejarah perkembangan Indonesia gitu ya, dari era awal kemerdekaan sampai reformasi, itu juga termasuk ke dalam wawasan kebangsaan. Kenapa sih kita harus mempelajari wawasan kebangsaan ini? Nah, tujuan dari mempelajari wawasan kebangsaan ini tentu adalah untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang sifatnya majemuk gitu kan. Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa yang berbeda gitu, dari agama, dari bahasanya. Nah, potensi adanya konflik di dalam masyarakat yang menjemuk itu kan tentu sangat tinggi gitu. Wawasan kebangsaan ini jadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai pondasi awal dari apa yang dimaksud dengan bela negara itu tadi. Gitu. Berarti wawasan kebangsaan tuh jadi faktor yang penting banget ya Bang ya untuk bangga terhadap bangsa dan negara gitu ya. Betul, betul Nah, sekali. oke. Terus wawasan kebangsaan tuh implementasinya bakal dijelasin lebih lanjut sama rekan saya, Kak Rina. Thank you, Abang Is. Jadi narusin dari Kak Maulana tadi ya, kan Kak Maulana menjelaskan bahwa eh, wawasan nasional itu mengimplementasikan bangsa yang majemuk, yang ada potensi untuk pecah belah kan bangsa bangsa kita yang sangat majemuk beraneka ragam. Nah itu salah satu solusinya yaitu menimbulkan nasionalisme karena dengan nasionalisme itu kita timbul rasa cinta untuk tanah air. Nah kita bisa nih untuk kegiatan sehari-hari antara lain kan menggunakan produk dalam negeri. Jadi produk fashion, produk teknologi, produk makanan itu baiknya kita menggunakan lebih mengutamakan produk-produk dari dalam negeri kan daripada produk-produk impor atau produk yang dari luar negeri. Misalnya kita membeli pakaian, membeli teknologi HP misalnya, kita lebih baik menguatkan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Kemudian melanjutkan lagi tentang bangsa yang majemuk yang potensi pecah tadi.
salah satu solusinya yaitu menjaga kerukunan antara perbedaan setiap individu satu dan individu yang lain. Karena kan kami berbagai macam, tidak hanya berbeda agama, berbeda suku yang harus jaga kerukunan agar tidak pecah belah, namun juga berbeda pendapat, berbeda pilihan kalau pemilu. Itu kalau misalnya nih berbeda pilihan antara si A dan si B, mereka konflik hanya karena berbeda pilihan, itu kan juga menimbulkan pecah bangsa juga. Kemudian melestarikan budaya yang ada di Indonesia, mempelajari budaya yang ada di Indonesia juga menimbulkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, mempelajari perjuangan bangsa Indonesia, mempelajari perjuangan para pendiri bangsa, itu akan membuat kita mengerti bagaimana bangsa ini dibentuk, bagaimana bangsa ini berdiri, perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, founding father kita, yang tidak gampang. Oleh karena itu akan timbul rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Kurang lebihnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Bang Is. Oke, thank you Kak. Wah, banyak banget ya ternyata ya implementasi yang bisa kita lakuin sehari-hari ya. Dari contoh kecil sampai contoh yang besar, dari efek kecil sampai efek besar. Nah, lanjut ke tema kita kan bangga berbangsa dan bernegara ya. Nggak lengkap kayaknya kalau misalnya kita nggak tahu nih tujuan kampanye bangga berbangsa dan bernegara tuh kayak gimana. Kak Rizky, bisa dijelasin Kak tujuan kampanye bangga berbangsa dan bernegara tuh kayak gimana sih Kak? Sama bagaimana sih cara untuk mengimplementasikan kampanye itu? Oke, makasih untuk Kak Is pertanyaannya. Tujuan kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara sama gimana sih caranya buat kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara itu bertujuan meningkatkan kesadaran dan rasa bangga di kalangan masyarakat terhadap identitas nasional Indonesia. Cara untuk mengimplementasikannya ada banyak cara, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas seperti diskusi dan seminar tentang sejarah, budaya, dan keberagaman Indonesia, terus ikut aktif dan mengorganisir berbagai kegiatan seperti ikut baksos, donor darah, terus kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian alam, lingkungan hidup, kemudian ikut mengadakan pameran budaya untuk memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia, terus mengadakan lomba kreatif seperti cipta, baca puisi, melukis, fotografi tentang keindahan alam Indonesia sebagai wujud kebanggaan nasional, dan juga karena kan sekarang zaman teknologi sudah semakin canggih ya, sudah maju. Jadi kita tidak lupa buat sarana media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan inspiratif tentang kebanggaan Indonesia dengan hashtag yang relevan. Itu aja sih Kak dari saya. Oke deh, kalau gitu aku simpulin ya. Poin utamanya itu agar dapat bangga berbangsa dan bernegara, pertama-tama kita harus kenal dulu nih dengan bangsa dan negara kita sendiri, negara Indonesia ya tentunya. Terus kemudian dilanjutkan untuk memperdalam wawasan kebangsaan. Kayak yang tadi nih dijelasin, seberapa pentingnya wawasan kebangsaan untuk dapat bangga berbangsa dan bernegara dan jadi landasan utamanya. Nah, setelah kita paham nih dan kita tahu bangsa kita tuh kayak gimana, nanti akan tumbuh di kita nih rasa cinta, peduli, dan ingin melindungi bangsa dan negara kita. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia wajib berbangga dengan besarnya bangsa dan negara kita nih. Mungkin itu dulu kali ya untuk podcast kita kali ini. Kita jumpa lagi deh di kesempatan selanjutnya. Semoga kita bakal ketemu lagi ya. Stay tune di sini. Bye-bye.